Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Putus Koneksi. Akibat putus koneksi. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Allah dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom dewa kejijikan sembahan Amon dinajiskan oleh raja. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari banyak kisah dalam perjanjian lama bagaimana Allah akan meruntuhkan segala bangunan-bangunan berhala yang dibuat oleh setiap kami masing-masing. Biarlah kami belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mungkin sahabat seperjalanan lebih menyukai membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama yang syarat dengan banyak sejarah. Namun kalau kita belajar dari orang-orang berhikmat, maka belajarlah dari sejarah. Sejarah-sejarah yang buruk yang terjadi pada orang-orang terdahulu, agar kita tidak lakukan dan kita tidak ikuti. Di dalam zaman perjanjian lama dalam kitab Raja-Raja, kita bertemu dengan seorang raja bernama Raja Yosia, seorang yang sangat takut akan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan. Dia menegakkan teokratis di mana Allah menjadi pusat dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Tatkala orang-orang Israel mengangkat, membuat bukit, membuat mezbah yang dikatakan dalam firman Tuhan, di hadapan Tuhan mezbah bangunan yang dibuatnya adalah bukit kejijikan dan mezbah kebusukan. Dua kata yang sangat luar biasa yang disebutkan di dalam Alkitab. Dewa kekejian dan bukit kebusukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan berkata segala bukit-bukit kebusukan yang kita bangun, mezbah-mezbah kejijikan yang kita bangun, itu akan diruntuhkan baik oleh tangan Tuhan langsung maupun oleh para nabi, salah satunya dan juga raja-raja yaitu Raja Yosia. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas bagaimana kemudian bangsa Israel menjadi terpecah, terkoyak-koyak, dikejar-kejar, dikalahkan oleh bangsa Asyur dan dikalahkan oleh Babel, terasing ke Babel. Gerombolan-gerombolan yang menyerang dalam catatan Alkitab itu gerombolan Kasdim, gerombolan Aram, gerombolan Moab, gerombolan Amon menyerang Israel dan Yehuda. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan bahaya. Hidup ini membutuhkan kekuatan demi kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Kita akan bersandar kepada siapa? Sewaktu kita salah jalan, maka biasanya kita menjadi tertipu oleh kekuatan, tertipu oleh kesuksesan, tertipu oleh kebahagiaan, tertipu oleh keberhasilan yang semuanya bersifat palsu. Dan itu terjadi dalam perjanjian lama. Berbagai macam cara iblis itu menawarkan melalui tekanan-tekanan yang ada, raja-raja yang ada yang menyembah berhala, yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka hidup seperti demikian. Catatan Alkitab sangat jelas. Segala sesuatu yang didirikan selain hanya untuk Tuhan, Alkitab mengatakan semuanya itu akan dirubuhkan, akan ditunggang balikan, dan akan diratakan sama menjadi seperti tanah ratanya. Sahabat seperjalanan, di zaman sekarang ini, apa yang terjadi dengan setiap kita masing-masing? Maka biarlah kita membangun segala sesuatu. Jangan sampai membangun mezbah kejijikan, jangan sampai membangun bukit kebusukan. Mengapa dikatakan kejijikan dan kebusukan? Yang pertama, karena semuanya dilakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk dewa sesembahan yang kita sembah.
Apa itu dewa dan bukit yang ada pada zaman modern ini? Biasanya yaitu kehendak kita, keserakahan kita. Semua niat-niat keberdosaan yang ada pada setiap diri setiap orang, termasuk sekalipun dia sudah jadi anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, setiap orang tetap masih berjuang dan seringkali membangun bukit-bukit kebusukan, sesembahan kejijikan yang kita bangun, di mana di dalam atas bangunan yang kita buat tersebut semuanya ada, kecuali Tuhan tidak ada bersama di dalam sebuah perjuangan hidup membangun segala sesuatu yang kita lakukan. Pada saat seperti itulah maka manusia jatuh ke dalam korupsi, manusia jatuh ke dalam kekerasan, manusia jatuh di dalam penindasan, manusia menjadi sewenang-wenang, manusia menjadi sedemikian serakah, dan manusia sudah tidak lagi punya belas kasihan. Yang dibangun adalah ketidakadilan, yang dibangun adalah tekanan dan memperluas akan kuasa dan area yang bisa dikuasai oleh dirinya. Dan pada dasarnya manusia tidak pernah akan puas. Sekalipun dia bisa menggenggam langit dan bumi ini di tangannya, dia tidak pernah akan puas. Rancangan Allah adalah rancangan buat kebaikan secara menyeluruh. Dan rancangan Allah adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Rancangan di dalam harapan yang kudus untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan umat di dunia ini. Karena semua umat di dunia adalah ciptaannya. Langit dan bumi adalah ciptaannya. Allah merancang semua yang baik. Tatkala rancangan-rancangan diri sendiri yang dibangun, maka adalah semua rancangan-rancangan yang membahayakan diri menjadi jatuh ke dalam lembah keberdosaan dan membawa orang pun jatuh ke dalam lembah keberdosaan. Tatkala manusia jatuh ke dalam lembah keberdosaan, maka yang dibangun bukan kerukunan, yang dibangun bukan kedamaian, yang dibangun adalah saling serang, saling memecahkan, saling menekan, saling merusak, dan saling menghancurkan. Mengapa kita perlu melakukan sebuah hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan? Jangan putus hubungan dengan Tuhan, karena akibat putus koneksi dengan Tuhan membuat segala sesuatu akan hancur-hancuran dan berantakan. Sewaktu kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan firman-Nya, terkoneksi dalam kebenarannya, terkoneksi di dalam perintahnya, maka semua aliran-aliran yang kudus, yang benar, yang baik, yang mulia, yang agung akan mengalir dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Sewaktu hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan dengan baik, maka kebaikan-kebaikan menjadi milik setiap kita semua dan juga menjadi milik buat umat manusia di dalam dunia ini. Mari sahabat seperjalanan kita berjuang dalam hidup ini. Jangan sampai putus koneksi dengan Tuhan, lalu kita membangun koneksi-koneksi dengan hal-hal yang lain seperti orang-orang Israel di zaman terdahulu. Koneksinya membangun bukit kebusukan, dan koneksinya adalah menyembah dewa kejijikan. Mari kita belajar terus semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan putus koneksi hubungan kita dengan Tuhan, agar hidup kita terselamatkan, agar kebenaranlah yang melingkupi kehidupan kita, dan kekudusanlah yang menjadi jalan hidup yang kita lalui. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami jangan putus koneksi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.